Ya menarik, kita lanjutkan diskusi. Pertanyaan saya tadi Mas Alfon, kalau tadi dilihat dari Prof. Suparji, kemudian Mas Yudi juga mengklaim, ini nampaknya alasan dari KPK ini yang tidak menahan Hasto mengada-ngada alasannya. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya memang kan itu penilaian subjektif kan. Nah kalau misalnya penilaian subjektif ya itu memang hak dari penyidik KPK gitu. Dan kemudian kalau misalnya ada tambahan yang lain terkait dengan keterpenuhan untuk hati-hatian ya menurut saya itu penting gitu. Anda ini kuasa hukumnya Hasto atau juru bicara KPK? Yang perlu didudukan begini, ini kan prinsip-prinsip file trial. Oke. Ya. File trial itu adalah bagaimana memastikan due process of law itu bisa terpenuhi. Kan? Nah jadi dalam kerangka-kerangka seperti itu bagaimana mempergunakan hukum itu instrumen yang tajam yang dipergunakan dengan semestinya. KPK dalam hal ini hati-hati sekali untuk memproses kasus ini, gitu kan? Sudah sesuai dengan SOP yang ada. Bukan SOP, tetapi nilai dan prinsip hukum memang harus seperti itu. Prinsip itikat baik itu adalah bagaimana membenturkan suatu nilai-nilai kebaikan untuk kepentingan penegakan hukum pada saat ini gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya kalau semisal dalam suatu permasalahan hukum pidana gitu kan, dia memang ditegakkan dengan cara yang hati-hati, nggak boleh serampangan gitu. Kalau misal serampangan siapa orang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka tanpa dua alat bukti dan kemudian ditangkap dengan ditahan dengan tanpa suatu indikasi dia tidak melakukan hal yang negatif gitu kan. Nah menurut saya hal-hal seperti itu sudah tepat dilakukan, bukan bahwa di situ dia ada hal-hal yang lain, enggak. Tapi saya melihatnya bahwa apabila memang pada saat ini KPK penyidik mengatakan secara subjektif dia tidak melarikan diri, klien kami gitu kan, ya itu sudah menjadi penilaian sendiri gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya apa penilaian karena itu subjektif, itu tidak pernah diceritakan kepada orang lain kan begitu kan. Satu, dan kemudian memang dia harus hati-hati kalau memang harus diperlukan ada pihak-pihak yang lain ingin ditanyakan, ya itu kan untuk menguatkan gitu kan, untuk meyakinkan, ya itu akan lebih baik gitu. Oke, padahal kan sebenarnya kan untuk kalau kemudian klaim kehati-hatian ini kan menjadi celah juga tersendiri untuk kuasa hukum Anda, untuk Anda dan juga tim begitu ya, mengajukan pra peradilan kan? Jadi gini Mbak, prinsip dasarnya ya, di dalam penegakan hukum itu ada namanya crime control. Ya, satu lagi ada namanya due process of law. Crime control dia agak menyampingkan dengan due process of law gitu kan. Nah jadi bagaimana ada penegakan gitu kan, gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam pendekatan due process of law gitu kan, itu bagaimana mengedepankan kehati-hatian berbasis kepada hak asasi manusia sebenarnya. Itu makanya dia ada namanya rules pengecualian atau exclusionary rules gitu kan. Nah itu sudah tepat karena begini. Yang namanya pidana harus hati-hati, bukan dalam artian ini akan membuat celah. Celah itu memang hukum yang membuatnya. Itu maka akan diuji dengan habeas corpus. Ya namanya itu adalah gugatan pra peradilan. Itu ya memang secara normatif memang ada itu untuk menjamin bahwa seseorang itu tidak adanya suatu mendapatkan kesewenang-wenangan di situ. Nah itu hukum, itu nilai yang secara universal itu dipergunakan. Nilai itu yang dijaga dipergunakan oleh KPK. Secara universal dan KPK pada saat ini. Mas Yudi, kalau benar ya Mas? Iya, jadi saya justru senang seperti ini gitu ya. Ini yang sebenarnya dari awal ketika penetapan Pak Hasto sebagai tersangka kan tentu kita menginginkan kritisasi KPK dari sisi hukumnya. Betul. Ya, kenapa ditetapkan sebagai tersangka, alat buktinya bagaimana, bahkan kan praper ini bagi saya, bagi kita pun juga bagus juga ya untuk mengintip bukti KPK itu seperti apa. Ya biasanya kan mau tidak mau suka tidak suka ada material juga sedikit yang disampaikan gitu kan untuk meyakinkan hakim praper gitu. Namun setidaknya sekali lagi bahwa pada hari ini KPK ingin membuktikan sebenarnya bahwa mereka itu benar-benar proses penegakan hukum ya. Artinya tuduhan-tuduhan bahwa KPK itu adalah pesanan, bahwa adanya gerak cepat, bahwa ada tuduhan menahan KPK dari minggu lalu atau politisasi atau KPK ini karena yang mengajukan ke DPR pertama kali adalah Pak Jokowi, adalah KPK-nya edisi Jokowi, saya pikir terbantahkanlah pada hari ini. Karena kalau misalnya kita bicarakan cocok logi sebenarnya ya, kalau misalnya hari ditahan saya nggak kebayang gitu kan apa yang terjadi. Tapi setidaknya KPK saya lihat memang akhirnya menempuh cara ya udahlah ditunggu ya hasil dari praper dan tentu mereka akan siap menghadapi walaupun ya saya lihat
KPK sebenarnya mempunyai opsi lain ya. Ketika KPK melimpahkan perkara sebelum adanya putusan pengadilan, kan sebuah hal yang biasa yang dilakukan oleh KPK sebenarnya. Iya, jadi ketika mereka sudah ada sidang pertama di perkara pokoknya di pengadilan, otomatis kan perkara gugur. Tetapi saya lihat dengan waktu yang minggu depan ya Mas Alfon ya, dan KPK pun biasanya akan menunda ya, biasanya dikasih hakim seminggu ya, nggak akan cukup lah untuk melimpahkan ke pengadilan gitu ya. Artinya ya mereka KPK kalau saya lihat dengan tidak menahan Pak Hasto tentu juga menunggu hasil dari praper, karena dengan adanya hasil praper tentu pekerjaan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kegiatan penyidikan itu akan ada landasan kuatnya, yaitu putusan praper. Ya, sehingga ya tuduhan-tuduhan yang saya pikir sebenarnya tuduhan ketika menangani kasus orang yang berhubungan dengan politik kan hal yang biasa. Saya juga dulu pernah gitu menangani bersama dengan tim, bahkan bukan hanya sekjen ya, ketua umum ya kan, dan lain sebagainya gitu kan, teman-teman menangani, tapi ketua umum partai ya, tapi ya sebenarnya itu akan mudah untuk kemudian dinafikan ketika persidangan segera dibawa, penyidikan segera dibawa ke pengadilan, ke persidangan, supaya apa? Supaya di sana clear and distinct kan, bukti-bukti apa sih, kan selama ini kita hanya mengetahui perbuatan-perbuatan dari Pak Hasto seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK, mulai dari handphone lah ya kan, terkait dengan perintangan, atau ada sebagian uang dari Pak Hasto lah terkait dengan suap, tapi kan siapa saksinya, siapa dokumennya, bagaimana, apakah ada alat sadapnya, perekamannya, ataukah ada dokumen, ya kita kan masih buta gitu kan. Yang tahu adalah nanti ketika persidangan, atau kan nanti sebelum persidangan ketika berkas sudah lengkap kan Pak Hasto kubunya juga bisa mendapatkan berkas perkara seperti itu. Iya, untuk Prof. Suparji, nampaknya KPK kali ini memiliki strategi tersendiri, ataukah ini memang upaya dari KPK untuk meredam isu-isu politis itu? Ya, saya kira memang dalam penegakan hukum itu seringkali juga bicara momentum gitu ya, mencari momentum mana yang tepat kan. Dan kalau kita pikirkan ini sangat hati-hati karena perkara sudah cukup lama kan, baru ditetapkan jadi tersangka, dan momentum apa yang kemudian diambil sekarang ini. Jadi momentum apa aja pertanyaannya kalau gitu? Ya momentum mungkin semangat yang baru, pimpinan KPK yang baru kan, kemudian akhirnya ada menetapkan tersangka ini. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang mestinya tidak terjadi, karena mestinya harusnya apa adanya saja. Seperti ini ada apa-apanya, jadi beda-beda tipis antara apa adanya dan ada apa-apanya. Jadi menurut saya ini tantangan bagi KPK di tengah kemudian harapan meningkatnya reputasi dan beberapa kekalahan dalam pra-peradilan kemarin ini. Maka untuk itu, kalau seandainya ini kemudian pada akhirnya nanti ya, penetapan tersangka sudah dilakukan, penahanan belum dilakukan, dan kemudian ada upaya pra-peradilan yang diajukan dengan kelemahan-kelemahan alat bukti mungkin yang ada, dan kemudian pada akhirnya menelan kekalahan lagi, ini akan membahayakan buat KPK. Jadi mestinya KPK itu bekerja lebih pada profesionalitas yang ditingkatkan yang lebih tinggi tadi. Karena ini akhirnya menimbulkan pertanyaan besar kan. Pertanyaan besar karena pada umumnya kan apa yang ada di KPK itu mayoritas banyaknya ditahan, meskipun juga tidak semuanya ditahan dan sifatnya subjektif tadi itu. Tetapi tidak-tidaknya dengan peristiwa pada hari ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, sebetulnya ada apanya, kenapa kemudian tidak ditahan kan itu. Ada apanya, ataukah ini juga kemudian pelajaran yang diambil KPK dalam kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Gubernur Kalimantan Selatan? Ya mungkin saja tidak takut. Kalau Gubernur Kalimantan Selatan kan juga tidak ditahan sebelumnya. Kemudian salah satu pejabat juga sebenarnya juga tidak ditahan. Akhirnya kemudian juga kalah kan di pra-peradilan kan. Dan ini kan pembelajaran yang menarik. Kenapa KPK bisa seperti ini? Apakah proses penetapan tersangkanya itu memang tidak cukup alat bukti sehingga kemudian akhirnya dibatalkan oleh pengadilan negeri melalui pra-peradilan. Ini bisa menjadi refleksi kan bagi KPK. Dan kenapa ini kemudian Mas Hasto yang sudah lama diperiksa, kemudian akhirnya kok sekarang baru ditetapkan menjadi tersangka. Ada apa sebetulnya kan ini? Jangan sampai ini kemudian menjadi celah lagi untuk diungkapkan di pra-peradilan nanti itu. Jangan sampai menjadi celah lagi, dan menarik kalau kita bahas mengenai pra-peradilan. Tapi sesaat lagi kita bahas tuntas. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.